Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini yaitu gara-gara sholat istikharah datang ke Kasupuan Al-Hikmah menemui saya. Gara-gara sholat istikharah yakin dan mantap datang ke Kasupuan Al-Hikmah menemui saya. Sebelum masuk pembahasan tema, saya mau pamer sedikit. Alhamdulillah, sebelum membuat video ini sudah sholat jamaah asar dulu. Jadi ini aura-aura orang habis sholat jamaah asar, wiridan, baru buat video ini. Orang yang sholat jamaah, seingat saya, dawuhnya bunyai saya, Hajah Radul Jannah, pengasuh Pondok Pesantren An-Najah di Ananyar, Jombang. Orang yang sholat jamaah itu sholatnya pasti diterima. Walaupun kadang syarat sahnya seorang makmum kadang itu belum sempurna, tapi berkahnya jamaah itu diterima. Makmumnya syarat sahnya belum maksimal atau belum sempurna, tapi imamnya sudah sempurna, sholatnya akan diterima. Atau sebaliknya, orang yang menjadi imam syarat sahnya tidak sempurna, tapi ada salah satu makmum yang syarat sahnya sempurna, maka sholatnya juga ikut diterima. Tapi salah satu berkah barokahnya orangnya jamaah, ketika ada makmum dan imam sama-sama syarat sahnya tidak sempurna, maka berkahnya nilai kebaikan dari jamaah itu akhirnya sholatnya diterima semua. Itu jadi orang yang sholat jamaah pasti sholatnya diterima. Ini aura-aura orang yang habis sholat jamaah. Sampean piye? Wis iso sholat jamaah apa belum? Nah, aku isih proses latihan dan berusaha selalu sholat jamaah. Karena prinsipnya santri iso ra iso, sing penting lalaran sekolah musyawarah langsung apa meneh jamaah kanthi istiqomah. Mungkin kalau yang pernah mondok, pernah merasakan jadi santri, lihat majmu'ah buku kecil itu, iso ra iso yang penting sekolah, lalaran, musyawarah, hafalan, jamaah kanthi istiqomah. Harus istiqomah. Jamaah itu fondasi yang paling penting karena berkahnya banyak sekali. Sing lakoni, sing ra lakoni ya boyo iya, wong urung lakoni dhewe. Oke. Ya, alhamdulillah saya sudah merasakan bedanya ndak jamaah dengan ndak jamaah. Ternyata bahasa hati, bro. Bahasa hati, bahasa rasa. Wong nek orang lakoni dhewe ya ora arti rasane. Karena rasa itu hanya bisa dirasakan, tapi kalau diceritakan itu kurang maksimal menggambarkan rasa itu. Nggih. Gara-gara istikharah akhirnya datang ke Kasupuan Al-Hikmah ke saya. Diawali dari gini, saya memakai nama Kasupuan Al-Hikmah. Mungkin beberapa orang kanan kiri saya atau orang di luar wilayah saya mendengar kata Kasupuan itu sudah beridentik dengan bahasa kejawen. Namanya juga bahasa Jawa kromo, Kasepuhan. Kasupuan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini rada Arab, tapi Kasepuhan ini kan rada Jawa. Sudah resiko saya sih pakai nama itu. Padahal insya Allah aslinya juga bagus. Nama Kasepuhan, belajar menjadi sepuh, walaupun saya sebagai pengampu Kasepuhan itu ya kayak saya umur 33. Ya urung tuwek-tuwek temen, tapi ya jenenge Kasepuhan. Jenenge belajar sepuh pikirane, sepuh omongane, sepuh mripate, sepuh atine, sepuh kelakuane. Jenenge belajar ya kadang iki ya ana salahe, ya mohon dimaklumi. Gara-gara sholat istikharah datang ke Kasupuan Al-Hikmah. Ceritanya gini. Ada beberapa pasien saya yang pernah datang ke sini atas izin Allah ke sini dengan kasus keluarga. Ya. Berkah barokahnya silaturahim dan doa bersama dengan saya. Alhamdulillah ada perubahan untuk kaitannya hajat biar istri itu lebih baik. Nanti akan saya kasih foto gambarnya. Ini orang Ungaran, namanya Mas Satya. Biar orangnya tahu sendiri kalau video
video ini ya. Mohon maaf loh. Nah, nanti wajah sampean akan saya blur, tapi fotomu tak gawe. Dari Mas Satya ada temennya. Ada temennya suruh nyari orang pintar atau nyari orang ya calonnya wong pintar sing dukun sing sakti jare. Jadi temennya Mas Satya itu nyari minta informasi dukun sing sakti, orang pintar sing sakti. Saya enggak tahu proses ini ya. Cuma ini saya dengarnya dari tamu itu kan. Oke, setelah bilang ke Mas Satya, atas izin Allah, karena Mas Satya setelah kesini atas izin Allah itu berjodoh atau dapat solusi, akhirnya merekomendasikan ke Gangin Sari Bang Tayuatan atas nama Bapak Nasuha, namanya Kasubana Hikmah. Mendengar itu seorang ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu itu pendidikannya tinggi dan istrinya mohon maaf itu militer. Jadi bahasa ilmiahnya, bahasa keilmuannya, bahasa nalar logikanya itu sangat kuat. Setelah Mas Satya bilang ke Pak Nasuha Gangin Sari Bang Tayuatan, ternyata itu ibu itu masih ada gejolak karena dalam hidupnya tidak pernah jari ning wong pinter kan. Kok iki piye? Kok ning wong pinter ambek dukun, kok nak salate ra diterima 40 dina piye? Urusane piye kan? Mbek ngopi riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nak salate ra diterima 40 dina piye kok maring dukun ngono. Mungkin gambarannya orang yang pengampu atau mengasuh Kasubana Hikmah wonge swanger kan. Tiba yo ngene iki dapurane kaya wong iki ya. Akhirnya setelah merekomendasikan saya, ternyata beliau malamnya itu istikharah karena takut ya. Meh ning dukun iki piye, tapi masalah ae sing dihadapi kok wis suwi, ora entuk solusi-solusi sisan. Terus piye iki? Masalah ibu itu, oh nggih sebentar. Nggih sekedap. Ini anaknya mau masuk. Nanti ya setelah videonya selesai ya. Ini masih rekaman, nggih. Akhirnya ibu itu kasusnya sudah 2 tahun, kasus keluarga, belum menemukan solusi. Mungkin dari beberapa ustadz sudah memberikan ikhtiar berupa ubudiyah, baik bacaan atau wirid, tapi kok sampai detik hari H kok belum menemukan solusinya. Tapi meh nek dukun ki piye kan, perang batin mulak balik ki. Akhirnya karena beliau terbiasa sholat malam, tahajud dan istikharah, khusus pada momen itu beliau istikharahnya meminta petunjuk baik apa tidak ketika besok pagi. Itu berarti malam Ahad, malam Minggu ya. Paginya itu ke saya. Minggu pendake kemarin, saiki tanggal 31 Oktober kayak. Ya mungkin tanggal 21-an pokoknya. Atau pada tapi bulan-bulan Oktober ini 2 minggu kemarin atau 3 mingguan. Akhirnya beliau mengkhususkan istikharah. Alhamdulillah atas izin Allah, dalam istikharah itu beliau setelah istikharah itu sholat, dikiran seperti biasanya, dikir-dikir sunnah. Habis itu berdoa, ya Allah, jika besok pagi saya mau silaturahim ke Kasubana Hikmah, ke Mbah Nasuha, itu baik tolong tunjukkanlah. Kalau jika tidak baik juga tunjukkanlah ya Allah. Beliau tidur miring atau tiduran sambil menunggu subuh. Insya Allah itu 1/3 malam, berarti 2:30 pagi itu. Dari situ alhamdulillah keluar surat Yusuf. Buka Al-Qur'annya. Surat Yusuf ayat 96. Saya tidak mau membahas karena saya bukan ahli tafsir.
tapi saya sudah membaca isinya itu. Masya Allah. Surat Yusuf ayat 96. Wah, di situ seakan-akan itu isinya itu ya silahkan, itu sebagai bentuk petunjuk dari Allah. Makanya itu nak percaya buka surat Yusuf, nak salah iku juz 12 atau juz 13. Surat Yusuf ayat 96. Nak salah juz sakmono. Nak salah ya maklum, wong jenenge ya ora ahli Al-Qur'an, tapi proses belajar masih gitu. Setelah surat Yusuf 96, alhamdulillah paginya dengan mantap dan yakin akhirnya datang ke rumah saya. Ya alhamdulillah, permasalahannya diceritakan sesuai kapasitas keilmuan saya dan tawasul guru-guru saya, kirim Fatihah berkah barokah ke guru saya. Alhamdulillah di situ menemukan titik yang intinya ini keluarga mau diteruskan atau dibubarkan kan gitu. Ya alhamdulillah, walaupun sampai detik sekarang atau minggu kemarin, ini hari Senin ya, minggu kemarin itu beliau datang ke sini dengan suaminya. Lalu akhirnya versi dari istri gini, versi dari suami gini. Alhamdulillah atas izin Allah tidak mendengar satu pihak, akhirnya mendengar salah satu kedua pihak, barulah terjadi ini harus bagaimana, tuntutannya laki-laki bagaimana, tuntutannya istri bagaimana. Ringkas cerita seperti itu. Bocorannya gini. Bocorannya gini. Kasus keluarga. Beliau itu sudah 24 tahun. Kasus keluarga. Ketika salah satu ada yang tinggi, ketika salah satu merasa benar atau dua-duanya merasa benar, maka tidak ada yang mengalah. Dari situlah umur pernikahan orang tidak bisa menjamin, karena tendensi emosi, tendensi ego, tendensi aku ki sing paling bener itu tidak akan menyatukan. Ketika versi informasi yang disampaikan ibunya seperti itu, langsung versi dari suami seperti itu, akhirnya atas izin Allah saya memberikan solusi. Mari introspeksi diri, dan ketika mengambil hikmah dari surat Al-Baqarah, yaitu ketika iblis dikeluarkan dari surga itu gara-gara apa? Gara-gara fasajadu ila iblis. Kalau soal ibadah, waktu dulu iblis itu nomor 1. Soal ubudiyah, soal apa ya, takwa, atau soal manut dari pangeran itu nomor 1. Iblis itu cuma posisi di surat Al-Baqarah itu fasajadu ila iblis. Hormat atas perintah Allah, hormat sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, dia tidak mau. Dari situ saya menjelaskan pada beliau, mbok yo saiki sing wis mandek sik rumangsa bener oke, tapi harus si A ngrumangsa salah dhisik, ngalah dhisik, si B ngrumangsa salah dhisik. Dari situ alhamdulillah mulai tertata komunikasi, tertata ikatan batin lagi. Dan saya syaratkan untuk bacaan selamatan, karena juga sudah ada ucapan talak 2 kali. Waduh, ngeri-ngeri lumayan ya. Aku nak ngei nasihat waktu itu, atau ibarat bentuk musyawarah, andai saja saya salah ucap. Wow, usia pernikahan 24 tahun, anaknya 1 sudah masuk menginjak dunia dewasa atau perawan, saya bubar di tengah jalan. Tapi atas izin Allah, atas perintah Allah, atas pangestu dari orang tua dan perantara barokahnya guru, kirim Fatihah dulu kan, habis itu dapat jawaban seperti itu. Alhamdulillah dari pihak suami atau istri menerima argumen saya, menjadikan solusi. Poin intinya, setiap permasalahan kalau bisa sering-seringlah beristikharah, baik urusan duniawi, baik urusan akhirat.
baik urusan keluarga, baik urusan ekonomi, baik urusan dengan orang lain. Carilah, mintalah petunjuk dari Allah, karena hanya itu yang bisa murni nasihat, petunjuk, jalan keselamatan di dunia ini, keselamatan di dunia ini dan akhirat nanti. Istikharahlah 2 rakaat, mintalah petunjuk pada Allah. Nanti banyak isyarah-isyarah, kadang lewatnya mimpi, kadang mimpi itu berupa ayat suci Al-Quran, kadang ada beberapa orang yang tidak kenal tahu-tahu memberi wejangan, kadang ada orang yang kasusnya sama lalu dia menceritakan, akhirnya kita bisa mengambil intisari ceritanya dia. Dan itu mungkin salah satu yang, tapi wilayah Gusti Allah, pertolongannya Allah itu sangat luas, tidak bisa dibatasi dengan contoh 3 tadi. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa ndonga, tirakat, dan mendekat daripada Allah. Zamane wis kaya ngene, nek ora cidhek karo Gusti Allah akeh cobane, nek ora iso-iso ketut-ketut sing kaya ngono. Naudzubillah min dzalik. Semoga saya dan sampean semua yang melihat ini dapat berkah-berkahnya Allah, dapat petunjuknya Allah, dapat ridhonya Allah, perantara orang tua dan perantara guru. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.